Assalamualaikum Bapak Ibu, masih pada sehat kan? Dokter doakan semoga tetap sehat. Amin. Di episode hari ini, kita akan membahas tentang apakah wajar jika anak tidak setuju kita menikah lagi? Ketika seseorang kehilangan pasangan hidup, proses berduka tidak hanya terjadi pada satu orang. Seluruh keluarga merasakannya. Anak-anak kehilangan ayah atau ibu. Orang tua kehilangan pasangan. Rumah yang dulu penuh suara, tiba-tiba terasa lebih sunyi. Dalam masa seperti ini, setiap orang memproses kesedihan dengan cara yang berbeda. Ada yang memilih diam, ada yang mencoba terlihat kuat. Ada juga yang membutuhkan waktu sangat lama untuk menerima kenyataan. Namun, ketika waktu berlalu, ketika seseorang mulai mencoba membuka hati kembali, sering muncul konflik yang tidak mudah. Bukan dari masyarakat, tetapi dari anak sendiri. Ada anak yang langsung menolak, ada yang marah, ada yang merasa terluka, ada yang berkata dengan kalimat yang sangat berat. Apakah mama atau papa sudah melupakan almarhum? Pertanyaan seperti ini sering membuat hati orang tua terasa sangat tertekan. Karena di satu sisi, mereka ingin melanjutkan hidup. Namun di sisi lain, mereka tidak ingin melukai perasaan anak. Bagian 1. Mengapa anak sering menolak? Pertama, kita perlu memahami sesuatu yang sangat penting. Penolakan anak seringkali bukan karena mereka tidak ingin orang tuanya bahagia. Seringkali itu terjadi karena mereka masih membawa luka. Bagi anak, orang tua adalah simbol keluarga yang utuh. Ketika salah satu orang tua meninggal, kenangan tentang keluarga itu menjadi sangat sakral. Maka ketika muncul kemungkinan orang baru masuk ke dalam kehidupan orang tua mereka, muncul rasa takut. Takut bahwa kenangan itu akan tergantikan. Takut bahwa posisi orang tua yang telah tiada akan tergeser. Takut bahwa keluarga yang mereka kenal akan berubah. Ketakutan ini sering muncul tanpa mereka sadari sepenuhnya. Bagian 2. Perasaan anak yang sering tidak diungkapkan. Ada banyak perasaan yang sebenarnya tersembunyi di balik penolakan. Sebagian anak merasa tidak siap melihat orang tuanya bersama orang lain. Sebagian merasa seperti sedang mengkhianati memori ayah atau ibu yang telah pergi. Ada juga yang takut hubungan keluarga menjadi rumit. Mereka khawatir tentang warisan. Mereka khawatir tentang dinamika keluarga baru. Mereka khawatir akan kehilangan kedekatan dengan orang tua. Semua ketakutan itu sering muncul dalam bentuk satu kalimat sederhana. Jangan menikah lagi. Padahal, di balik kalimat itu ada emosi yang jauh lebih kompleks. Bagian 3. Memahami perspektif orang tua. Namun di sisi lain, orang tua juga memiliki perasaan yang tidak kalah penting. Kesepian di usia matang bukan sesuatu yang ringan. Ketika anak-anak sudah memiliki kehidupan masing-masing, rumah bisa terasa sangat sunyi. Hari-hari yang dulu diisi percakapan kini terasa panjang. Bukan semua orang ingin menikah lagi. Namun bagi sebagian orang, memiliki teman hidup kembali dapat membawa ketenangan dan dukungan emosional. Ini bukan tentang menggantikan pasangan yang telah pergi. Ini tentang melanjutkan hidup dengan cara yang sehat. Bagian 4. Komunikasi yang jujur dan tenang. Konflik antara orang tua dan anak seringkali tidak terjadi karena niat buruk. Ia terjadi karena kurangnya komunikasi yang terbuka. Orang tua kadang takut membicarakan niat mereka. Anak-anak kadang langsung bereaksi tanpa benar-benar memahami perasaan orang tua. Padahal, percakapan yang jujur bisa mengubah banyak hal. Menjelaskan bahwa kesepian itu nyata. Menjelaskan bahwa cinta kepada pasangan yang telah pergi tidak akan pernah hilang. Menjelaskan bahwa hubungan baru bukan berarti menggantikan keluarga. Ketika komunikasi dilakukan dengan empati, perlahan pemahaman bisa tumbuh. Bagian 5. Memberi waktu untuk proses. Tidak semua anak langsung menerima, dan itu juga wajar. Perubahan besar dalam keluarga membutuhkan waktu untuk diproses. Kadang anak perlu waktu untuk mengenal calon pasangan baru.
Kadang mereka perlu melihat bahwa orang tua benar-benar bahagia. Ketika mereka melihat bahwa hubungan baru membawa ketenangan, bukan konflik, perlahan sikap mereka bisa berubah. Kesabaran seringkali menjadi kunci dalam fase ini. Bagian 6. Menjaga keseimbangan antara keluarga dan kebahagiaan pribadi. Salah satu tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan. Orang tua tentu ingin menghormati perasaan anak. Namun pada saat yang sama, mereka juga berhak menjalani kehidupan mereka sendiri. Kebahagiaan orang tua bukanlah pengkhianatan terhadap keluarga. Justru ketika orang tua merasa bahagia dan didukung, hubungan keluarga seringkali menjadi lebih sehat. Yang penting adalah menjaga komunikasi, transparansi, dan rasa saling menghormati. Bagian 7. Cinta keluarga tidak berkurang. Banyak anak takut jika orang tua menikah lagi, perhatian mereka akan berkurang. Namun kenyataannya, cinta dalam keluarga tidak bekerja seperti ruang yang terbatas. Cinta bisa bertambah tanpa harus mengurangi yang sudah ada. Hubungan baru tidak harus menghapus hubungan lama. Keluarga tetap keluarga, kenangan tetap kenangan, dan cinta bisa berkembang dalam bentuk yang berbeda. Saya ingin menutup episode ini dengan satu pemikiran yang sangat penting. Jika anak merasa sulit menerima, itu tidak selalu berarti mereka egois. Dan jika orang tua ingin menikah lagi, itu tidak berarti mereka tidak setia. Keduanya hanyalah manusia yang sedang mencoba memahami perubahan dalam hidup. Yang dibutuhkan bukanlah pertentangan. Yang dibutuhkan adalah empati. Saya Dr. Rahayu, dan saya percaya bahwa keluarga yang kuat bukanlah keluarga yang tidak pernah mengalami konflik, tetapi keluarga yang mau belajar memahami satu sama lain, bahkan ketika kehidupan membawa perubahan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya.